Kau berikanku impianmu. Haleluya. Betapa mulianya Tuhan dalam hidup kami. Engkau Allah yang maha tinggi, yang akan meninggikan setiap orang yang percaya. Engkau Allah yang maha mulia, yang akan memuliakan setiap kami yang tetap bertekun di dalam Tuhan. Bahkan Engkau Allah yang maha kudus, yang akan menguduskan kami, orang-orang yang tetap setia sampai kepada akhirnya. Terima kasih buat kesempatan sampai pada malam ini ya Tuhan. Nyata benar Engkau Allah yang maha mulia ada di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu, kemuliaan-Mu memenuhi kami. Kami sudah bersuka cita dan kami ungkapkan melalui pujian pengagungan kami. Sebentar hati kami juga rindu haus akan firman-Mu. Pengajaran-Mu yang selalu kami nanti-nantikan untuk boleh terus memotivasi kami, mengarahkan kami kepada tujuan, kepada arah yang sesungguhnya, supaya kami boleh menerima keselamatan, bahkan segala berkat yang terbaik yang Tuhan sediakan. Terima kasih buat kesempatan ini. Urapi pemberitaan firman-Mu, urapi kami sekaliannya. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya persilakan kembali duduk. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya para hamba-hamba Tuhan yang saya kasihi, kita bersyukur kalau kasih dan anugerah Tuhan masih terus melimpah bagi kita sampai pada kesempatan malam ini di tengah-tengah atau melalui KKR kita yang ada di tempat ini. Saudara, kiranya Tuhan memberkati kita di dalam limpah anugerahnya. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada hambanya, ya Bapak Pendeta Simanukalik bersama dengan Ibu, bersama dengan semua jemaat Tuhan yang memberikan kami kesempatan untuk boleh melayani, ya menyampaikan firman Tuhan ini. Ya kiranya kita semua dengan sukacita, limpah damai sejahtera, kita boleh menikmati berkat Tuhan malam ini. Amin. Ya baik juga dengan hambanya, ya Bapak Pendeta Pardede bersama dengan Ibu, semua para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, baik yang datang dari Kampung Baru maupun juga dari Paret 1, ya kiranya semua kita diberkati malam ini. Amin. Ya, saya sangat bersuka cita kalau datang ke pulau ini, boleh bertemu dengan saudara, ya kita boleh bersekutu. Ya, memang sudah cukup lama, sudah bertahun-tahun persekutuan ini, ya selalu kita bangun, kita pelihara, tetapi biarlah ini kiranya terus sampai Tuhan datang kembali. Amin. Ya, supaya maksud dan tujuan Tuhan, rencana Tuhan bagi kita betul-betul tergenapi, saudara. Menjadikan kita menjadi satu umat yang layak di hadapan Tuhan. Itulah sidang mempelai perempuannya yang kudus dan yang tidak bercacat celah ketika Tuhan datang kembali. Ya, malam ini saya sampaikan tema untuk KKR kita adalah memahami tujuan panggilan Tuhan. Ya, jadi kita perlu memahami tujuan panggilan Tuhan. Dikutip dari kitab Kejadian pasal yang ke-12 dari ayat 1 sampai kepada ayatnya yang ketiga. Ini kisah Abraham yang dipanggil oleh Tuhan. Ya, tentu panggilan Tuhan itu memiliki tujuan yang walaupun kadangkala kita ya sulit untuk mengerti, memahami, tetapi saya mau sampaikan Tuhan memiliki tujuan di dalam panggilannya, dan tujuan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tujuan Tuhan selalu membawa kita kepada level yang lebih baik dan lebih mulia lagi. Sebab Tuhan adalah Allah yang maha mulia, yang akan mengangkat kita menjadi orang-orang yang mulia untuk bersanding kelak bersama dengan Dia sebagai mempelai perempuannya. Amin. Ya, mari sebentar kita bacakan dulu Kejadian pasal 12 dari ayat 1 sampai kepada ayatnya yang ketiga. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Iya.
Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, Ya. pergilah dari negerimu Ya. dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya, terus. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, Ya. dan memberkati engkau, Ya. serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Iya, terus. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, Ya. dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Iya. Nah, ini panggilan Tuhan. Ya, dikatakan di sini supaya Abram itu pergi keluar dari negerinya, dari sanak saudaranya, dari rumah bapaknya. Ayatnya yang kedua dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan buat engkau menjadi bangsa yang besar, dan aku akan memberkati engkau supaya engkau menjadi berkat. Haleluya. Ya, ini nats firman Tuhan untuk kita pada malam ini. Ya. Sebagaimana Tuhan memanggil Abraham memiliki tujuan, demikian juga Tuhan memanggil saya dan saudara dengan tujuan. Siapapun kita. Ya. Abraham itu dipanggil dari satu negeri yang cukup jauh. Ya, dan sulit. Ya, tetapi Tuhan memanggil dia dengan satu tujuan yang indah dan luar biasa. Sebelum Tuhan memanggil Abraham, sebelum Tuhan berkata kepada Abraham, keluarlah dari negerimu, dari rumah bapamu, dari sanak saudaramu, Tuhan sudah lebih dahulu memperkenalkan diri kepada Abraham. Ya, sehingga Abraham mengenal Tuhan. Ya, pertama-tama Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang maha mulia. Setelah Abraham mengenal Tuhan itu adalah Tuhan yang maha mulia, maka Allah berkata kepada Abraham, Abraham, keluarlah dari negerimu. Pergilah ke satu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya, jadi sebelum memenuhi panggilan Tuhan, Abraham lebih dahulu mengenal Tuhan. Ya, dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 2 sebentar saya kutip. Kisah Rasul pasal yang ke-7 dari ayatnya yang kedua. Iya. Haleluya. Jawab Stefanus, Ya. hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Dengarkanlah terus. Allah yang maha mulia telah Perhatikan. menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita, Abraham. Iya, terus. Ketika ia masih di Mesopotamia. Ketika masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran. Jadi di Mesopotamia, ya, Allah menyatakan diri kepada Abraham. Allah berkata, akulah Allah yang maha mulia. Lalu nanti di Haran ini, Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, keluarlah dari negerimu ini, dari rumah bapamu, dari sanak saudaramu. Itulah Kejadian 12 tadi. Tetapi sebelumnya, Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Abraham sebagai Allah yang maha mulia. Ini. Jadi setelah Abraham mengenal Allah itu, dia adalah Allah yang benar, Allah yang maha mulia, maka Abraham percaya. Ya, dan ketika Tuhan berkata, Abraham, keluarlah dari negerimu, penuhilah panggilanku, Abraham taat. Kenapa? Karena dia sudah mengenal Tuhan. Iya, saudaraku, sebelum kita lebih jauh memenuhi panggilan Tuhan yang besar dan yang mulia untuk menjadikan kita menjadi bangsa yang besar dan akan memberkati kita, maka terlebih dahulu kita harus mengenal Dia dengan tepat dan benar. Amin. Iya. Orang kalau tidak mengenal Tuhan dengan tepat dan benar nanti mudah goyah. Mudah terpengaruh. Iya. Karena hidup di dunia ini kita mengalami banyak pengaruh. Abraham dalam perjalanannya itu, dalam hidupnya mengalami banyak pengaruh.
Ya, apalagi dia berpindah-pindah, sebentar di tanah Negeb, sebentar di Mesir, ya sebentar di wilayah Kanaan, sebentar di mana-mana. Dia mengalami banyak pergumulan, dia banyak mengalami pengaruh, termasuk berhala-berhala pada zaman itu. Tetapi setelah dia mengenal Allah, dia percaya, dia memiliki komitmen dan tidak tergoyahkan. Haleluya. Maka dimulai dari pengenalan dulu, supaya jangan goyah. Ya, jemaat Tuhan, orang-orang muda miliki pengenalan dulu yang tepat dan benar, supaya iman kita jangan goyah. Itulah sebabnya Yesus mati dan bangkit, supaya kita mengenal Dia. Dia adalah Tuhan yang sesungguhnya. Kalau Dia bukan Tuhan, Dia tidak akan bangkit dari kematian. Tetapi karena Dia Tuhan, maka Dia bangkit. Dia bisa mati, Dia bisa hidup kembali. Karena Dia Tuhan. Kalau Dia bukan Tuhan, Dia tidak bisa bangkit. Tetapi karena Dia Tuhan, maka Dia bisa mati, Dia bisa bangkit. Alkitab mencatat, Dia menyerahkan nyawanya untuk mati, lalu Dia mengambilnya kembali untuk hidup. Kenapa bisa? Karena Tuhan. Kalau manusia tidak bisa, sehebat-hebatnya manusia, sepintar-pintarnya manusia, setinggi-tingginya ilmunya, pengetahuannya, kalau sudah mati, ya mati. Takkan bangkit lagi. Ya, walaupun ada orang berkata, oh dia bangkit, hantunya bangkit. Tidak ada itu. Ya, tidak ada itu. Ya. Itu tidak benar. Ya. Setan mungkin menyamar-nyamar bisa. Tetapi manusia, sehebat-hebatnya pengetahuannya, ilmunya, setinggi-tingginya sekolahnya, ya, walaupun dia punya sihir, dukun dan lain sebagainya, setinggi-tingginya ilmunya, pengetahuan, kalau sudah mati, ya sudah lewat, selesai. Ya. Sebanyak-banyaknya uangnya, kekayaan, kalau sudah mati, selesai. Tapi Yesus tidak, sebab Dia adalah Tuhan. Dia bisa mati, Dia bisa hidup. Itu menyatakan, membuktikan kalau Dia adalah Tuhan yang tidak perlu kita ragukan. Amin. Saya mengajak orang-orang muda jangan ragukan ketuhanan Yesus. Roma pasal 14 mencatat, Dia mati dan hidup supaya Dia menjadi Tuhan bagi orang-orang hidup dan bagi orang-orang mati. Mulai dari ayatnya yang ke-7. Roma 14 ayat 7 dimulai. Iya. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Tidak ada orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Amin. Saudara tidak hidup untuk dirimu sendiri. Ada tujuan Tuhan dalam dirimu. Ya, kami sebagai hamba-hamba Tuhan pun kami tidak hidup untuk diri kami. Tetapi ada tujuan Tuhan dalam diri kami. Ya, untuk banyak orang. Haleluya. Iya, coba terus. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Ya, tidak ada orang yang mati untuk dirinya sendiri. Maka jangan mati untuk dirimu sendiri. Ya, jangan mati untuk orang lain. Jangan bunuh diri karena orang lain. Ya, aku kecewa sehingga aku bunuh diri. Ya, aku mati demi dia. Oh, jangan. Ya, jangan ada istri yang bunuh diri karena suaminya. Biar senang kau, mati aku, bunuh diri aku. Jangan. Ya, haleluya. Ya, suami pun begitu. Ya, jadi tidak ada orang yang hidup untuk dirinya, tidak ada orang yang mati untuk dirinya, melainkan untuk Tuhan. Coba terus. Sebab jika kita hidup untuk Kita Tuhan. hidup untuk Tuhan, terus. Jika kita mati untuk Kita Tuhan. mati untuk Tuhan, terus. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Kita Tuhan. adalah milik Tuhan. Perhatikan ayat 9-nya. Ini yang saya kutip. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup Sebab kembali. untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya Supaya dia menjadi Dia menjadi Tuhan.
Amin. Ya, jadi dia mati dan hidup. Ya, sebab dia adalah Tuhan. Ya, coba terus. Baik atas orang-orang mati, Baik atas orang mati atas orang-orang hidup. maupun atas orang-orang hidup. Jadi Yesus itu bangkit dan mati dan bangkit menjadi Tuhan. Ya, dia menjadi Tuhan bukan karena kita jadikan dia Tuhan, tidak. Tetapi sudah dari sononya, dari dulu, dari mulanya dia sudah Tuhan. Amin. Ya, bukan karena saudara menjadikan dia Tuhan, bukan karena orang Israel menjadikan dia Tuhan, bukan. Dari sejak semula dia sudah menjadi Tuhan. Dia adalah Tuhan. Dia Tuhan yang mencipta. Dia Tuhan yang menjadikan. Ya, kalau kitab Ulangan mencatat, dia Tuhan yang mematikan, dia Tuhan yang menghidupkan. Ya, jadi dari sejak semula dia sudah menjadi Tuhan. Bukan karena dia dijadikan Tuhan, tidak. Yesus itu adalah Tuhan dari sejak semula. Maka dia bisa mati, dia bisa bangkit, dia hidup kembali. Maka jangan ragukan ketuhanannya. Haleluya. Nah, ini yang pertama-tama dipahami, dikenal oleh Abraham. Allah menyatakan diri kepada Abraham sebagai Allah yang maha mulia. Maka Abraham percaya. Ya. Tetapi pengenalan Abraham itu tidak berhenti sampai di situ. Pengenalan Abraham terhadap Tuhan itu meningkat terus, bertumbuh terus. Sehingga Abraham tidak ragu mengikut Tuhan. Abraham percaya dan imannya terus semakin meningkat. Ketaatan Abraham itu juga semakin meningkat. Kasih Abraham itu juga semakin meningkat. Kenapa? Karena pengenalannya akan Tuhan itu meningkat. Sekarang kita sudah mengenal Yesus itu adalah Tuhan. Haleluya. Percaya Yesus adalah Tuhan? Tidak meragukannya lagi. Dia adalah Tuhan dari sejak semula. Bukan karena dijadikan Tuhan, tetapi Tuhan dari sejak semula. Dia Tuhan yang mencipta. Jangan ragukan ketuhanan Yesus. Tidak ada Tuhan seperti dia. Dia adalah Tuhan satu-satunya. Baik untuk orang hidup maupun untuk orang mati. Ya. Jadi baik untuk orang hidup maupun untuk orang mati. Pengenalan Abraham ini membuat Abraham percaya. Maka dalam Kejadian pasal 12 tadi, ya, di sini Tuhan memanggil Abraham supaya keluar dari negerinya. Dari rumah bapaknya, dari rumah saudaranya. Kenapa? Karena pada waktu itu bapaknya dan saudara-saudaranya adalah penyembah berhala. Maka disuruh keluar, memisahkan diri. Ya, supaya mengkhususkan dirinya untuk Tuhan. Ya, sebentar kita lihat dulu ya di dalam kitab Joshua. Dalam kitab Joshua pasal terakhir, ya bahwasanya orang tua Abraham itu ya penyembah berhala. Silakan. Yosua 24 ayat yang ke-14 dimulai. Ya. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan, Ya. dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Ya. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, Terus. dan beribadahlah kepada Tuhan. Ya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, Ya. pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seistri rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Naik dulu ke ayat 2-nya.
ayat yang kedua. Ya, Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, ya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. ya, terus. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, Dahulu kala di seberang sungai Efrat, ya, disitulah diam nenek moyangmu, ya, yakni Terah, Terah, Abraham, ayahnya dan ayah Nahor. Abraham dan ayahnya Nahor, terus. Dan mereka beribadah kepada Allah. Lalu mereka beribadah kepada Allah lain. Karena itulah maka Tuhan berkata kepada Abraham, setelah Tuhan menampakkan diri, memperkenalkan diri, Abraham, keluarlah engkau dari negerimu, dari rumah bapamu, penyembah-penyembah berhala itu, pisahkan dirimu. Maka aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, aku akan memberkati engkau supaya engkau menjadi berkat. Ya, jadi setelah Abraham mengenal Tuhan dengan baik, maka dia percaya. Lalu dia tinggalkan negerinya. Dia tinggalkan rumah bapaknya yang penuh dengan berhala. Lalu dia memenuhi panggilan Tuhan. Dia berjalan ke negeri yang akan Tuhan nyatakan kepadanya, negeri Kanaan. Tanah yang subur, negeri yang diberkati. Kesanalah Tuhan mengarahkannya. Sama seperti kita. Tuhan akan mengarahkan kita kepada satu pengalaman yang akan diberkati dalam kelimpahannya kelak. Kalau kita mau memenuhi panggilan Tuhan. Amin? Ya. Tetapi sebelum memenuhi panggilan Tuhan, tinggalkan dulu berhala-berhala. Tinggalkan dulu dosa. Tinggalkan dulu kehidupan kita yang lama. Lalu kita berjalan dengan iman. Melangkah dengan iman. Kitab Ibrani pasal 11 mencatat, Abraham karena dengan iman, maka dia berjalan ke tanah yang belum dia ketahui di mana tempat itu. Tetapi karena imannya, kepercayaannya kepada Allah yang sudah memperkenalkan diri kepadanya, maka dia melakukannya. Ya, Ibrani pasal yang ke-11. Demikian ayat yang ke-8. Ya. Karena iman Abraham taat, Ya. ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, Ya, terus. lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ya, dia berangkat. Walaupun tempat itu belum dia ketahui, tetapi karena dia sudah mengenal Allah. Ya, Allah yang memperkenalkan diri kepadanya, dia tidak ragu. Ya, maka dia berjalan dengan iman, melangkah dengan iman. Ya. Maka kalau kita mengenal dia dengan benar, dengan baik, kita nggak ragu mengikut Tuhan. Ya, kita tidak ragu melayani Tuhan. Ya. Saudara tidak ragu untuk setia bertekun walaupun di pulau-pulau ini. Tuhan akan menunjukkan, menyatakan kuasanya. Sebab dia adalah Allah yang hidup. Dia Tuhan yang benar, amin. Ya, tetapi dimulai dengan iman, ya, dengan percaya. Ya, yang dikatakan iman itu adalah mempercayai seutuhnya apa yang dicatat, dijanjikan oleh firman Tuhan ataupun Alkitab. Ya, karena hukum di dalam Tuhan itu adalah hukum iman. Segala sesuatu itu harus dengan iman. Tanpa iman, mustahil berkenan bagi Tuhan. Kalau di dunia ini, segala sesuatu harus dengan uang. Ya, iya kan? Ya, harus dengan uang. Mau makan? Uang. Ya. Ya. Kalau nggak ada uang, ya manjatlah kayak monyet kan? Cari buah liar. Ya, segala sesuatu uang. Apalagi kalau seperti kami di Batam sana, oh, segala sesuatu uang. Mau makan uang, mau minum uang. Ya, sedangkan mau ke kamar mandi aja pun uang. Ya, segala sesuatu uang. Ya, kita bisa berjalan uang. Kita bisa bergerak, kita bisa kemana-mana uang. Ya. Jadi tidak ada uang, waduh susah. Ya, kadang dalam persahabatan pun begitu. Ada teman, kalau ada uang.
Ya, keluarga ada, kalau ada uang. Nggak ada uang, nggak ada keluarga. Ya, keluarga pun nggak ngakui. Ya, nggak ada uang, kadang teman pun nggak akui. Ya, kawanmunya itu nggak kenal aku. Ya. Tapi kalau ada uang, walaupun nggak kenal, oh itu kawanku. Wah, oh itu keluargaku. Wah, itu kan marga Siregar itu katanya. Ya, itu marga Simatupang itu. Ya, jadi ngaku kalau ada uang. Jadi semua pergerakan di dunia ini itu dengan uang. Tetapi saya mau sampaikan semua pergerakan kita di dalam Tuhan, perjalanan rohani kita harus dengan iman. Mau diberkati, jalan dengan iman. Mau kesembuhan, harus dengan iman. Melayani dengan iman. Ya, mau mengalami mujizat Tuhan, semua dengan iman. Amin. Amin. Ya, saya berani sampaikan ini karena saya juga alami. Ya, saya alami. Saya bukan dari keluarga orang percaya, tidak. Ya, bukan. Nenek kami itu bukan orang percaya, bukan. Ya. Kalau orang Batak berkata opung. Ya. Nenek yang opung yang laki-laki itu bukan orang percaya, itu penyembah berhala. Agama suku. Ya, penyembah berhala. Ya, sedangkan dari ibu, ya, dari ibu kami, nah, itu para hari Jumat. Tahu para hari Jumat? Yang ibadahnya hari Jumat. Sebagian nangkap, sebagian enggak. Ya, itu. Jadi, ya, nenek kami dari ibu itu ibadahnya hari Jumat. Ya, itu di Aceh, dari Aceh. Ya. Yang pertama Kristen itu orang tua kami. Tetapi itu pun kekristenannya bukan kekristenan yang bertumbuh. Dimulai baru dari saya. Ya, mulai dari saya. Setelah saya jadi hamba Tuhan, baru kedua orang tua kami itu dibaptis. Ya, setelah saya jadi hamba Tuhan. Ya, itu pun mengalami mujizat dulu, mengalami sakit dulu, baru saya doakan sembuh. Dua-duanya. Iya. Nah, sudah. Nah, orang tua kami itu, bapak kami itu meleleh kepalanya, mama kami itu, ibu kami itu meleleh tangannya. Ya, tetapi doakan seperti ini jam 8 malam besok pagi sudah kering. Ya. Di situ saya melihat bagaimana kekuasaan Yesus itu hidup. Amin. Ya, saya pun secara pribadi mengalami. Dan Tuhan sudah pilih saya, sudah persiapkan dari sejak masa muda. Dari masa remaja. Ya, sudah Tuhan persiapkan. Kalau enggak, maut, kematian mengancam. Saya pernah ditembak ini di sebelah kiri ini. Pakai senapang itu. Tahu senapang kan? Ya, biasa pakai nembak apa itu kalau di pulau ini? Keraya. Monyet ya? Ya, itu biasanya memang ditembak sekali. Biasanya dia belum langsung jatuh. Tembak 2 kali ya baru. Ya, saya pernah. Ya, dan sampai sekarang pelurunya masih di dalam. Terjepit di tulang rusuk. Sampai hari ini. Dari masa remaja. Ya, kalau sempat tembus lewat. Ya, ini kena ke jantung. Ya. Tetapi dari masa remaja Tuhan sudah persiapkan. Untuk memenuhi panggilannya menjadi hamba Tuhan. Tuhan sudah persiapkan. Ya, maka dari dulu saya nggak bisa makan banyak. Kalau makan banyak ini mengembang sakit. Ya, jadi sudah dilatih makannya pas-pasan. Ya, ya, sudah dilatih. Ya, supaya nanti kalau jadi hamba Tuhan pun menderita sudah terlatih. Iya, jadi tidak secara kebetulan kalau saudara punya pengalaman, ya dilatih Tuhan. Ya, karena Tuhan punya tujuan untuk hidup saudara. Amin. Ya, jadi sudah dipersiapkan.
kalau soal penyakit, wah ibu ini sudah tahu lah. Ya, ya, karena dia saksi hidupnya. Karena sampai sekarang dia hidup. Ya, bagaimana Tuhan ya menyembuhkan segala macam penyakit. Ya, di punggung ini sudah langsung dilingkari sama dokter. Tidak ada cara lain kecuali dioperasi, dibedah. Ya. Tetapi sampai hari ini saya belum pernah disentuh oleh pisau bedah. Tidak pernah dioperasi. Penyakitnya hilang, tidak makan obat. Ya, bukan karena yang lain tidak, tetapi karena ku tahu Yesus hidup. Amin. Ya, maka sekali lagi jangan ragukan ketuhanan Yesus. Dia hidup, dia mati dan bangkit untuk menjadi Tuhan. Dan dia adalah Tuhan dari sejak dahulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Ya, saya berulang-ulang kalau soal penyakit nggak usah ditanyalah. Ya, termasuk penyakit-penyakit yang sangat menakutkan, mencemaskan. Tetapi sampai hari ini bisa berdiri di mimbar ini oleh karena dia hidup. Maka kalau dari maut pun, dari penyakit pun kita ditolong oleh Tuhan. Saya percaya dalam perkara lain pun kita pasti ditolong Tuhan. Haleluya. Ya. Namun sama seperti Abraham, mulai berjalan dengan iman. Ya, bukan hanya berjalan dengan iman, tetapi Abraham juga taat. Ya, itu tadi ya. Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-8. Ya, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Taat. Tentu seseorang itu bisa taat karena dia mengasihi Tuhan. Iya, kita bisa taat karena kita cinta. Istri kalau bisa taat kepada suaminya karena masih cinta suaminya. Iya. Hai istri. Ya, udah mulai lupa ini ayat-ayatnya. Ya, sepertinya suami-suami yang hafal itu. Jangan-jangan jadi senjata pamungkas. Ya. Istri-istri dulu, kaum ibu dulu, sama-sama. 2, 3. Hai istri. Hah? Nah kan? Tunduklah kepada Tuhan katanya. Tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Ya, jadi suami itu seperti, kan berat kan? Aduh, kita baca dulu. Ya, ini seperti banyak ibu-ibu yang terluka ya. Oh, Tuhan tolong kami. Ya, dimulai dari ibu-ibu. Ya. Jangan dipaksakan aminnya. Ya. Mari kita perhatikan. Ya. Kitab Efesus pasal 5. Ayat 22. Iya. Hai istri, iya. Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Iya, hai istri. Ya, sama-sama dulu kaum ibu dulu. 2, 3. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Iya. Jadi harus tunduk. Ya? Tunduk ya? Ya. Harus kepada suami seperti kepada Tuhan. Aduh. Nah, ini kalau istri-istri kalau sudah sempat tunduk kepada suaminya seperti tunduknya kepada Tuhan, wah ini istri yang sangat diberkati. Ya, yang walaupun kadang-kala kan banyak alasan, gimana lah mau tunduk. Ya. Ya. Suami ngasih uangnya pun nggak mau. Ya. Tunduk dulu supaya Tuhan nanti menjamah suaminya. Ya kan, susah kan aminnya kan? Ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Yang saya mau kutip bahwasanya ketundukan, ketaatan itu didasari oleh kasih.
Kalau kita mengasihi, kita tidak sulit untuk taat. Kita 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ketiga mencatat, mengasihi Tuhan dengan ketundukan ketaatan terhadap firman-Nya. Jadi ketaatan itu adalah sebagai bentuk kasih, wujud kasih kita. Mari, saya kutip 1 Yohanes 5 ayat 3. 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah. Perhatikan. Inilah kasih kepada Allah. Inilah buktinya kita mengasihi Allah. Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Karena dilakukan dengan kasih. Nah, yang saya mau kutip bahwasanya kita menuruti perintah-perintah Allah. Kita dapat tunduk. Kita dapat taat karena kasih. Nah, kembali saya tarik. Abraham taat karena Abraham mengasihi Allah. Ya. Jadi Abraham bisa taat karena dia mengasihi. Dia cinta Tuhan. Ya. Setelah dia mengenal Tuhan, pengenalannya meningkat. Pengenalannya bertumbuh. Yang kedua, setelah dia mengenal Tuhan, dia taat. Dengan kasih, dengan cinta. Dan kasihnya ini juga meningkat. 2 hal ini yang saya tekankan. Yang pertama-tama, pengenalan Abraham terhadap Allah itu meningkat, bertumbuh. Tadi di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayatnya yang kedua, pertama-tama Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Abraham sebagai Allah yang maha mulia. Ya, setelah itu meningkat. Ya, kembali kepada kitab Kejadian. Kembali kepada kitab Kejadian. Ya, Kejadian pasal yang ke-14, sebentar saya kutip. Kejadian pasal 14 dalam ayatnya yang ke-17. Ayat 17. Iya. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer Ya. dan para raja yang bersama-sama dengan dia, Ya. maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syaweh, Terus. yakni lembah raja. Ya, terus. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Ya, terus. Lalu ia memberkati Abram, katanya, Ya. diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, Terus. pencipta langit dan bumi. Iya. Nah, saudara perhatikan. Ini peristiwa setelah Abraham mengalahkan raja-raja dari timur. Ya, ada beberapa raja-raja dari timur, ada 4 kerajaan dari timur, dari wilayah Babel pada waktu itu, yang menyerang raja-raja di wilayah Sodom Gomora. Ya, raja-raja di wilayah Sodom Gomora itu ada 5 kerajaan. Tetapi 5 kerajaan ini dikalahkan. Lalu dibawalah, ditawanlah Lot kemanakan daripada Abraham. Setelah Abraham mengetahui, maka Abraham mengejarnya dan merebut kembali. Setelah dia rebut kembali, maka pulanglah Abraham membawa Lot dan keluarganya bersama dengan semua jarahan. Setelah dia kembali, dikatakan di sini, disambut oleh Raja Sodom dan juga Melkisedek. Ya, siapa Melkisedek ini? Melkisedek adalah Raja Salem ataupun imam Allah yang maha tinggi, disambut dengan roti dan anggur. Setelah itu apa kata Melkisedek? Ayat 19. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Di sini pengenalan Abraham tambah. Tadi dia hanya mengenal Allah itu sebagai Allah yang maha mulia. Sekarang Melkisedek. Melkisedek itu sebenarnya dalam perjanjian baru menggambarkan Yesus. Iya, menggambarkan Yesus. Iya. Diperkenalkanlah kepada Abraham bahwasanya Allah itu juga adalah Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Iya. Jadi pengenalan Abraham bertambah. Tadi dia hanya mengenal Allah sebagai Allah yang maha mulia. Sekarang Allah yang maha tinggi, Allah pencipta langit dan bumi, pemilik langit dan bumi. Lebih lagi, ayat selanjutnya 20.
Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, Terus, yang telah menyerahkan musuhmu ke tangan. ya, lalu diperkenalkan lagi. Allah itu adalah Allah yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Artinya, dia adalah Allah yang memberikan kemenangan. Ya, jadi pengenalan Abraham itu meningkat bertambah. Ya, dari mengenal Allah sebagai Allah yang maha mulia, Allah yang maha tinggi, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang memberikan kemenangan. Jadi ada pengenalan yang makin meningkat. Maka kita pun harus meningkat pengenalan kita. Ya, tidak hanya sekedar mengenal Yesus, Yesus juru selamat, Yesus penyembuh, Yesus sumber berkat. Tetapi pengenalan kita akan Dia dan pengalaman kita bersama dengan Tuhan itu harus meningkat, bertumbuh. Iya. Melkisedek berkata, dia adalah Allah yang menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka Abraham menyadari, ya, aku berkemenangan bukan karena kekuatanku, bukan karena usahaku. Masa 4 kerajaan yang hebat aku bisa kalahkan? Ya, Abraham menyadari bukan karena aku, bukan karena usahaku, tetapi karena Tuhan. Tuhan yang sudah memperkenalkan diri kepadaku. Tuhan yang sudah memanggil, memilih aku. Wah, ini pengenalannya meningkat. Ya, ini perlu kita pahami, perlu kita kenal, dan perlu kita alami dalam hidup kita. Sehingga kita semakin kagum akan Tuhan, semakin bersyukur, makin terikat dengan Tuhan, dan tidak mudah kita diombang-ambingkan. Karena pengenalannya yang makin meningkat. Sehingga karena dia mengenal Tuhan, maka dia sadari. Lalu Abraham memberikan kepadanya ya, 1/10 dari iya, semuanya. lalu Abraham memberikan 1/10 dari semua hasil kemenangan itu. Ya, diberikanlah 1/10 karena dia menyadari berkat yang dia terima, yang dia peroleh itu bukan karena usahanya, tapi karena Tuhan. Maka dia berikan 1/10. Ya, jadi kalau kita menyadari segala berkat yang kita peroleh, kesehatan yang kita peroleh, hidup yang kita peroleh, berkat-berkat jasmani yang kita peroleh, bukan karena usaha kita, tapi karena Tuhan, maka kita akan memberikan 1/10. Ya, kalau jemaat Tuhan belum memberikan 1/10 dari hasil kemenangan yang saudara alami, saudara belum mengenal Tuhan dengan baik. Ya, saudara masih merasa semua itu karena usahamu, karena kemampuanmu, karena pekerjaanmu, karena rajinmu. Tidak. Ya, tetapi ingat, ya, oleh karena Tuhan. Amin. Ya. Jadi dari sini kita melihat bagaimana Abraham itu pengenalannya akan Tuhan itu makin meningkat. Kalau pengenalan makin meningkat, maka kasihnya juga makin meningkat. Ya. Istilah dunia pun berkata begini, karena kenal maka sayang. Ya kan? Ya, jadi makin kenal makin sayang. Ya, kalau kurang kenal, kurang sayang. Ya. Ibu-ibu makin kenal suaminya makin sayang? Amin. Amin. Nah, ini aminnya ini, ya, ragu saya aminnya ini. Suami-suami semakin mengenal istrinya makin sayang? Oh, haleluya. Ya. Jangan-jangan tidak ada istrinya di sampingnya. Jadi pengenalan kita yang makin bertambah itu yang membuat makin cinta. Ya. Maka seharusnya kalau suami istri itu makin lama makin cinta. Walaupun makin tua, walaupun makin peot, ya, makin keriput, harus makin cinta.
Saya selalu katakan begini, karena itulah temanmu, teman saudara sampai masa tuamu. Ya, itu teman. Saya selalu katakan kepada ibu ini, kau yang akan menjadi temanku sampai masa tua. Sampai putih rambut. Ya, karena bagaimanapun kalau anak-anak, kalau udah dewasa, nanti akan meninggalkan kita. Ya, anak-anak saudara mungkin karena masih kecil, ya sekarang masih enak, masih bisa dipangku, dirangkul, digendong, ya mungkin ditaruh di bahu, ya selalu sama, ya kalau nggak ketemu 2 jam udah rindu, ya nanti kalau sudah bertumbuh dia makin remaja, dia punya teman, ya nanti dia selalu dengan temannya. Apalagi kalau sudah dewasa, jangan-jangan dia jarang pulang ke rumah. Ya, kita rindu, ya, tetapi dia sudah sibuk dengan temannya. Dia sibuk dengan aktivitasnya, kegiatan-kegiatannya. Karena masih kecilnya, kita bisa timang-timang. Ya, ini sama seperti ini. Ya, karena masih kecil. Ya, nanti kalau udah dewasa, udah tahu dia cinta, kata cinta. Ya, kalau udah tahu, wah udah. Ya, bisa lupa dia bapaknya, lupa dengan ibunya. Ya, maka yang menjadi teman kita sampai masa tua kita, nanti kita akan saling tuntun menuntun adalah pasangan kita. Haleluya. Ya, maka jaga baik-baik pasangan saudara. Ya. Haleluya. Ya, itu nanti teman saudara turun dari tangga itu ke bawah. Ya. Nah, itu nanti teman saudara naik dari tangga itu ke atas. Ya, bukan anak saudara nanti akan meninggalkan, apalagi kalau sudah menikah. Ya, nggak tahu di mana-mana dia nanti. Ya, maka sekali lagi, ya, mari jaga hubungan yang baik selalu bersama dengan pasangan kita. Walaupun mungkin makin lama, makin peo, tidak lagi seperti dulu. Kalau dulu dia masih seperti, ya, gitar Spanyol. Ya. Nah, tetapi sudah 5 tahun menikah sudah kayak speaker. Ya, apalagi sudah 10 tahun menikah. Ya, tetapi saya mau sampaikan itu teman saudara sampai masa tua. Ya. Nanti anak-anakmu pergi, dia yang akan menemanimu. Maka sekali lagi jaga baik-baik. Dan saling menjaga satu dengan yang lain. Amin. Ya ini. Ya. Jadi kembali kita perhatikan. Abraham itu memiliki pengenalan yang makin mantap. Sehingga kasihnya makin bertumbuh. Ya. Untuk itu kita perlu mengenal baik pasangan kita. Suami mengenal istrinya, istri mengenal suaminya. Dan saling mencocokkan. Bagaimanapun tentu tidak ada manusia, ya, tidak ada manusia yang sempurna. Selalu ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, untuk itulah kita bisa saling menerima. Sama seperti Tuhan terhadap kita. Kita juga memiliki banyak kekurangan. Kita mungkin juga punya kelebihan. Tetapi dalam kekurangan keterbatasan kita, Tuhan bisa menerima kita. Amin. Kita pun demikian. Iya. Bagaimana Tuhan memperlakukan kita, kita harus bisa menerimanya. Kadangkala apa yang kita inginkan belum tentu langsung Tuhan berikan. Kita harus bisa menerimanya. Amin. Iya. Kadangkala kita ingin maunya Tuhan langsung berkatilah supaya semua beres, tidak ada lagi masalah. Menurut kita, tetapi Tuhan tidak lakukan itu. Kita pun harus bisa menerimanya. Ya, sama seperti suami istri harus bisa saling menerima satu dengan yang lain dalam kelebihan dan kekurangannya supaya kita bisa jalan bersama. Ya, demikian halnya dengan Tuhan. Ya, Tuhan pun memperlakukan kita demikian supaya kita bisa jalan bersama dengan Tuhan. Saya kagum dengan Abraham ini. Dia punya pengenalan akan Tuhan yang terus semakin meningkat. Sehingga ketaatan, ketundukan
melakukannya kepada Tuhan juga semakin bertumbuh. Ya, jadi kita melihat taat itu ya karena mengasihi. Ya, karena mengasihi. Kita bisa taat karena kita cinta. Semakin mengasihi Tuhan, semakin mampu untuk taat. Maka ketika Tuhan meminta Abraham mempersembahkan anaknya Ishak pun, Abraham melakukannya. Ya, Abraham taat karena dia lebih mengasihi Tuhan. Bukan berarti dia tidak mengasihi Ishak, dia mengasihi Ishak, tetapi dia lebih mengasihi Tuhan dan dia tahu Tuhan itu hidup. Ya, dia percaya Tuhan mampu membangkitkan orang sekalipun dari kematian. Itu kitab Ibrani pasal 11. Ya, kitab Ibrani pasal 11. Ya, Abraham percaya Tuhan mampu membangkitkan orang sekalipun dari kematian. Haleluya. Silakan Ibrani pasal 11. Demikian firman Tuhan. Ya. Ayatnya yang ke-19 atau dimulai dari ayatnya yang ke-18. Walaupun kepadanya telah dikatakan, Ya. keturunan yang berasal dari Ishak lah yang akan disebut keturunanmu. Terus. Karena ia berpikir Ya. bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Ya, terus. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ya. Jadi Abraham percaya bahwasanya Tuhan itu mampu membangkitkan orang sekalipun dari kematian ini. Ya, maka ketika Tuhan berkata kepada Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak, dia taat. Karena dia mengasihi Tuhan, dia cinta Tuhan. Bukan berarti dia tidak mengasihi anaknya Ishak, dia kasihi Ishak. Tetapi cintanya kepada Tuhan lebih. Karena dia sudah mengenal Tuhan dengan baik. Ya, jadi ketaatan itu didasari oleh cinta. Ya, semakin kita mengasihi Tuhan, semakin taat. Semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita taat. Dan ingat, taat adalah kunci diberkati Tuhan. Amin. Ya, itu rahasia diberkati. Nanti saudara boleh lihat itu, kita ulangan itu sangat jelas mencatat bahwasanya ketaatan itu adalah kunci kita diberkati oleh Tuhan. Maka perlu pengenalan yang semakin meningkat sehingga kasih kita juga makin bertumbuh. Ya, saya mau sampaikan ada 3 tahap kasih yang harus kita miliki. Peningkatan kasih. Kitab Kidung Agung itu membahas banyak kasih, cinta. Ya, membahas tentang kasih ataupun cinta. Kidung Agung ini adalah bagaikan pengalaman daripada Salomo dengan gadis Sulam, ya, yang mungkin disebutkan sebagai istri pertama daripada Salomo. Ya, dan di sini dia mengungkapkan bagaimana perkembangan daripada cinta itu, ya, kasih itu. Ya, kalau kita melihat di dalam kitab Kidung Agung, ya, Kidung Agung pada pasalnya yang kedua, pasal 2 ayatnya yang ke-16, ini yang pertama. Ya, Kidung Agung pasal 2 ayat 16. Demikian, Ya, kekasihku kepunyaanku, kekasihku kepunyaanku, terus dan aku kepunyaan dia. aku kepunyaan dia. Ya, dikatakan, perhatikan, kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia. Ya, ini menggambarkan bagaimana hubungan kasih kita kepada Tuhan. Kalau saya terjemahkan begini, Tuhan adalah kepunyaanku dan aku adalah kepunyaan Tuhan. Ya, Tuhan kepunyaanku. Ini kasih yang bersifat egois. Ya, kasih yang bersifat egois. Tuhan itu punyaku, Tuhan itu milikku. Ini orang egois. Ya, sama seperti anak-anak, segala sesuatu miliknya. Ya, oh ini punyaku, ini milikku, ini mainanku. Nanti mainan orang pun dia katakan, oh ini punyaku. Ini bersifat egois. Segala sesuatu, ya, ini berfokus kepada dirinya.
Ya, fokus pada dirinya. Oh, ini punyaku. Oh, ini makananku. Ini milikku. Ya, kalaupun ada anak berkata, contohnya anak kita ada 3. Lalu satu berkata, oh ini bapakku, oh ini mamaku. Ya, lantas yang 2 ini gimana? Ya, ini anak yang bersifat egois. Ya, jadi kalau dikatakan begini, kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia. Nah, ini kalau diterjemahkan menunjukkan bahwa Tuhan kepunyaanku, baru aku kepunyaan Tuhan. Ini kasih yang bersifat egois, sama seperti anak tadi. Ya, yang lain sepertinya tidak punya, hanya dia sendiri. Ya, mungkin kakak-kakaknya ataupun abangnya ada, sama-sama satu bapak satu ibu. Tetapi dia berkata, oh ini bapakku, oh ini mamaku. Ya, lantas anak yang lain ini gimana? Kakaknya bagaimana? Abangnya gimana? Ya, ini suatu sifat keegoisan. Memang di awal kita begitu. Ya, Tuhan kepunyaanku. Aku milik Tuhan. Ya, karena Tuhan kepunyaanku, maka aku layak diberkati Tuhan. Aku harus diberkati Tuhan. Aku harus ditolong Tuhan. Ya, aku harus disembuhkan Tuhan. Ya, aku harus mengalami sukacita dari itu. Segala sesuatu fokus pada dirinya. Di awal-awal kita begitu. Ketika kita mengikut Tuhan. Maka kadangkala ketika tidak terpenuhi, sering kita kecewa. Ya, sering kita kecewa kepada Tuhan. Ya, merasa tidak diperhatikan Tuhan lagi, merasa tidak lagi diperdulikan Tuhan. Tetapi dari kasih yang egois ini kita harus meningkat. Ya, pasal yang ke-6, ya, Kidung Agung pasal yang ke-6, haleluya. Ayatnya yang ketiga. Ayat 3, ya. Aku kepunyaan kekasihku. Nah, ini mulai sedikit agak ya meningkat. Kalau tadi kekasihku, kepunyaanku. Sekarang aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku. iya. Sekarang dikatakan di sini, aku kepunyaan kekasihku, aku milik Tuhan. Tetapi masih ada kelanjutannya di sini. Dan kepunyaanku kekasihku. Ya, Tuhan adalah milikku. Aku milik Tuhan, tetapi Tuhan juga adalah milikku. Ini kasih yang bersyarat. Kalau tadi yang pertama kasih egois. Selalu berfokus kepada dirinya. Sekarang dikatakan di sini ada peningkatannya. Aku kepunyaan kekasihku, aku milik Tuhan. Aku kepunyaan Tuhan. Ya, aku hamba Tuhan, aku pelayan Tuhan, aku jemaat Tuhan. Tetapi Tuhan pun kepunyaanku. Ini kasih yang bersyarat. Ya, aku punya Tuhan, ya, berarti aku harus melayani Tuhan. Aku harus mengabdikan diri kepada Tuhan. Aku harus mengorbankan diri kepada Tuhan. Tetapi dengan syarat, Tuhan pun kepunyaanku. Tetapi dengan syarat, Tuhan pun harus memberkati aku. Aku mau melayani Tuhan, tetapi dengan syarat, Tuhan harus memberkati aku. Ini namanya kasih yang bersyarat. Ya, kalau yang pertama tadi kasih yang egois, meningkat. Ya, kasih yang bersyarat. Kita mengasihi Tuhan, tetapi selalu ada syaratnya. Ya, Tuhan, aku mau jadi hamba Tuhan, tapi ada syaratnya. Aku mau melayani Tuhan, tapi ada syaratnya. Segala sesuatu selalu ada syaratnya. Ya, ada peningkatannya. Tetapi dari sini kita harus meningkat lagi. Pada pasal yang ke-7. Pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-10. Demikian, Ya. kepunyaan kekasihku aku. Kepunyaan kekasihku aku. Selesai. Tidak ada lagi. Ya. Kelanjutannya yang mengatakan, kepunyaan kekasihku aku. Dan kekasihku adalah kepunyaku. Tidak.
Ya, tetapi dikatakan di sini kepunyaan kekasihku. Ya. Dengan kata lain, aku ini milik Tuhan, selesai. Kalau kita ini adalah milik Tuhan, berarti seluruh hidup kita adalah di bawah kekuasaan otoritas Tuhan. Amin. Barulah kita bisa nyanyi, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, karena kita ini miliknya Tuhan. Ya. Jadi ada peningkatan kasihnya. Ya, aku ini milik Tuhan, selesai, titik. Kalau kita ini milik Tuhan, kita ini hamba Tuhan, berarti sepenuhnya kita harus taat kepada Tuhan. Itu kasih yang sesungguhnya. Ya, aku bukan milikku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, hidup kita ini sepenuhnya adalah miliknya. Hidup kita ini sepenuhnya ada dalam kekuasaannya. Kita tidak lagi berhak berkuasa atas diri kita, atas hidup kita, tetapi Tuhan yang seutuhnya. Ya, ini peningkatan kasih itu. Ada 3 tahap. Dimulai tadi dari kasih yang egois, kasih yang bersyarat, baru kasih yang sempurna. Ya. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan kasih yang sempurna, tadi malam dalam KKR di Kampung Baru saya sampaikan, baru Tuhan pun akan mengasihi kita. Dikatakan dalam kitab Amsal pasal 8 itu, aku akan mengasihi orang-orang yang mengasihi aku. Ya. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan seutuhnya, maka Tuhan pun akan mengasihi kita dengan seutuhnya. Amin. Ya, kalau Tuhan sudah mengasihi kita dengan seutuhnya, tidak sulit bagi kita untuk diberkati oleh Tuhan. Tentu apa yang menjadi milik Tuhan adalah milik kita. Ya. Nah, apa yang menjadi milik kita adalah milik orang yang kita cintai. Ya, itu milik orang yang kita cintai. Ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan pun akan mengasihi kita seutuhnya. Ya. Dan apa yang menjadi milik Tuhan, itu adalah milik kita. Orang-orang yang dikasihi Tuhan. Apa yang saudara miliki, maka akan saudara berikan, akan saudara serahkan. Dan itu akan saudara persiapkan untuk orang-orang yang saudara cintai. Ya toh? Sama seperti orang tua. Ya, orang tua contohnya mempersiapkan ya harta, tabungan, uang. Ya tentu itu dipersiapkan untuk anaknya yang dia kasihi, yang dia cintai. Ya. Nah, jadi segala berkat yang terbaik dari Tuhan itu Tuhan persiapkan untuk orang-orang yang Tuhan cintai, yang Tuhan kasihi itu. Ya. Semakin kita mengasihi Tuhan, Tuhan pun semakin mengasihi kita. Dan segala sesuatu dipersiapkan untuk kita yang dikasihinya. Maka jangan ragukan. Iya, jangan ragukan kasih Tuhan bagi kita kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Dia. Amin. Iya. Kenapa kadang-kala kita ragu akan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan? Karena kita pun kurang mengasihi. Ya. Kita hanya bekerja, kita hanya melayani, ya, tetapi dengan syarat belum kasih yang sempurna. Maka di dalam Injil Lukas kan, ya, ada cerita tentang anak yang hilang. Dalam Injil Lukas 15. Anak yang hilang. Anak yang hilang itu si bungsu atau si sulung? Si bungsu. Tetapi si sulung itu berkata kepada bapaknya ketika anak si bungsu itu sudah pulang. Bapak, aku bertahun-tahun bekerja dengan Bapak. Tetapi sampai hari ini aku belum pernah menikmati seekor anak kambing pun untuk bersuka cita bersama dengan teman-temanku. Apa kata bapaknya? Milikku adalah milikmu. Iya. Hartaku adalah hartamu.
Ya. Kenapa anak itu tidak menyadari? Karena kurang cinta kan bapaknya. Ya, kalau dia mengasihi bapaknya, mencintai bapaknya, dia akan menyadari milik bapaknya, kepunyaan bapaknya adalah miliknya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan menyadari, ya, apa yang Tuhan persiapkan itu menjadi milik kita. Amin. Haleluya. Ya, maka perlu ditingkatkan. Yang pertama-tama tadi, pengenalan kita akan Tuhan makin meningkat. Yang kedua, kasih kita akan Dia juga harus makin meningkat. Sehingga kita dapat berjalan dengan iman, taat dengan iman dalam memenuhi panggilan Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Abraham. Sehingga janji Tuhan menjadikan Abraham menjadi bangsa yang besar dan diberkati untuk menjadi berkat, itu digenapi bagi anak-anak Abraham, bagi keturunan Abraham sampai seterusnya. Bahkan sampai hari ini bangsa Israel yang adalah keturunan Abraham secara jasmani itu bangsa yang sangat diberkati oleh Tuhan. Namun bukan hanya mereka, saya dan saudara juga anak-anak Abraham secara iman. Kita juga berhak menerima berkat itu kalau kita juga hidup seperti Abraham. Penuhi panggilan Tuhan. Pahami tujuan panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Untuk menjadikan saudara menjadi bangsa yang besar. Menjadi gereja yang besar. Jemaat yang besar, yang berkembang. Dan diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Amin. Haleluya. Ya, saya batasi firman-Nya sampai di sini. Kiranya Roh Kudus menolong kita pada malam ini. Haleluya, haleluya.